Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang-orang yang mengomentari seperti itu biasanya sudah di Gaza tidak membantu, di negeri sendiri juga pasti tidak membantu gitu. Artinya hanya modal apa? Hanya modal komentar Pak. Komentari orang yang berbuat baik, kok ya seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, yang ngomentari itu sendiri justru sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Inilah ciri-ciri kemunafikan itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada dimanapun yang saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa poin yang kita bisa ambil pelajaran dalam pelajaran mujahadah ini, bahwasanya sedemikianlah orang kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan oleh sikap para sahabat ini, ketika datang satu ketentuan Allah maka sifatnya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Perintah datang sedekah, tentunya dalam hal berzakat misalkan ada ancaman kalau tidak ditunaikan. Ada sedekah yang bersifat sunnah, infak dan seterusnya. Maka demi menunaikan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hanya omong-omong doang, tetapi bagaimana bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau menghafal Al-Quran, setiap ayat yang dia hafal dia berusaha menerapkan dulu, baru kemudian nanti melanjutkan ke ayat-ayat berikutnya gitu. Ini diantara kesungguhan para sahabat di dalam menerima ajaran-ajaran dinul Islam ini tuh. Jadi bersungguh-sungguh. Sedekah itu adalah as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah membenarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan seseorang. Sedekatu burhanun, sedekah itu adalah bukti keimanan. Semakin imannya kuat, semakin dia buktikan dengan sedekah. Sedekah itu jangan keliru, sedekah itu tidak terbatas dengan materi uang. Jadi semua kebaikan yang diniatkan untuk membenarkan atau membuktikan kebenaran keimanannya, yaitu berarti sedekah. Sampai senyum kepada orang saudaranya yang bertemu dalam rangka memberi nuansa nyaman kepada temannya, saudaranya, itu pun juga perbuatan baik, sedekah. Menyingkirkan duri di jalan, ada duri di jalan, dalam rangka ini membuktikan keimanan kepada Allah, dilaksanakan dengan agar aral atau duri ini nanti tidak mencelakai orang, dan itu perintah Allah untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini juga sedekah. Jadi sedekah itu ragamnya sangat banyak, yakni semua kebaikan yang ditujukan untuk membuktikan keimanan, itu adalah sedekah. Nah, para sahabat juga demikian. Mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam bersedekah. Bahkan diriwayatkan di dalam kisah yang lain,
ketika keutamaan sedekah itu diurai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat-sahabat yang ahlu sufah, yang rata-rata miskin, yang rata-rata dari kaum muhajirin, yang datang ke Madinah memang tidak membawa apa-apa. Itu ada nada semacam mempertanyakan, semacam protes begitu. Oh, enak ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita yang kaya, mereka memperoleh kesempatan, memperoleh pahala lebih dari kami. Kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat, dan mereka mampu bersedekah, mereka mampu berinfak, berwakaf, tetapi kami tidak mampu. Maka kemudian Rasul memberikan amalan-amalan. Jangan khawatir, sesungguhnya tasbih itu adalah sedekah, subhanallah, dan hamdalah itu adalah sedekah, dan takbir itu adalah sedekah. Maka diamalkan itu Pak, diberitakan kepada teman-teman sesama ahlu sufah, sesama teman-teman yang sahabat-sahabat yang tidak berkecukupan harta. Oh, kita punya amalan dikasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau ini kita lakukan sebanyak-banyaknya, maka kita juga punya nilai sedekah, nilai infak di sisi Allah dengan sangat besar. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu. Kemudian berbangga, kemudian optimis, meskipun tidak berharta, bisa memperoleh pahala-pahala seperti pahala-pahalanya orang-orang yang berinfak, bersedekah. Tapi kemudian amalan itu terdengar juga oleh orang-orang yang agniya, para sahabat di kalangan orang kaya. Maka mereka juga ingin memperoleh pahala yang sangat besar itu, dan mereka juga mengamalkan. Lalu teman-teman yang miskin ini cemburu lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka sahabat-sahabat kita yang kaya, kaum agniya, juga mengamalkan apa yang kami amalkan, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka di dalam kebaikan itu berlomba-lomba, tetapi bedanya kalau di era modern ini perlombaannya sambil sikut menyikut, injak menginjak. Nah, dalam konteks para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, betul gitu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Mereka betul-betul berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dinyawai juga, disemangati juga dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perbedaannya itu perlombaan di zaman baginda Nabi dalam hal kebaikan. Kalau fastabiqul khairat itu cirinya adalah disertai dengan bantu-membantu di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Berlomba tapi saling membantu. Nah, kalau di zaman modern sekarang, yang orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, tidak mendapatkan nur di hatinya, berlomba tapi saling menginjak, berlomba saling mencelakai. Itu yang terjadi. Itu Bapak sekalian. Kemudian di situ ada angle orang-orang munafik yang sukanya berkomentar. Kemarin saya berapa minggu yang lalu itu melihat satu postingan, ada dialog antara aktivis Gaza dengan orang-orang liberal gitu. Terus itu diundang untuk berdialog. Terus juga ada tokoh yang seolah-olah ada di tengah. Yang di tengah ini hanya, kalau yang pro Israel begitu, pro Israel itu menyatakan wah kebaikan Israel, bahkan menyatakan Gaza, Hamas itu teroris dan lain sebagainya. Kemudian pejuang Gaza ini tentu dari versi yang diyakini, ya, bahwa Gaza itu, bahwa Palestina itu, bahwa Israel itu adalah penjajah dan seterusnya. Maka semangatnya bagaimana kita bisa membantu Gaza, meskipun tidak dengan perang fisik karena regulasi negeri kita tidak memungkinkan, ya sebisa mungkin dengan harta, sebisa mungkin minimalnya dengan doa gitu. Lalu tokoh yang sok berada di tengah itu menyatakan begini, saya ingat connect dengan hadis ini.
Ya bagus, itu untuk kedamaian win-win solution. Israel ya dianggap sebagai negara, Palestina negara. Tapi terlepas dari itu semua gitu. Terlepas dari itu semua, kalau kita ingin membantu dengan dana terutama dengan dana, dengan sumber daya yang kita miliki, di negeri kita sendiri juga masih sangat banyak orang yang berkekurangan. Kok tidak kita selesaikan yang di negeri sendiri dulu gitu. Itu anunya Pak, komentarnya. Artinya apa? Perjuangan para aktivis Palestina ini diantaranya menggalang dana, mengupayakan logistik sumbangan. Ini dikomentari seperti itu Pak, dikritik gitu. Maknanya adalah mengkritik, ngapain nyumbang jauh-jauh, ngapain mengupayakan logistik untuk orang jauh-jauh di Gaza. Wong di kita saja di Indonesia ini yang miskin sangat banyak gitu. Dikritik Pak. Dikritik seperti ini, orang sedekah banyak dikritik dengan tuduhan apa? Riya gitu. Nah kalau sedekah sedikit dikritik dengan apa? Allah nggak butuh, satu sok itu nggak butuh, nggak nemu benar. Nah ini juga nggak nemu benar. Memobilisasi bantuan untuk Gaza masih dikritik. Lalu aktivis ini menyatakan, cerdas dia juga, yang kami lakukan ini untuk Gaza di negeri kita juga lakukan hal serupa, dan itu sudah juga tidak sedikit gitu. Artinya yang di dalam negeri yang dia kritikan tadi ya memang sudah diterapkan. Dia punya organisasi donasi begitu, yang di Gaza dibantu, di Indonesia juga dibantu. Bahkan kata-kata yang menohok oleh aktivis ini, bahkan orang-orang yang mengomentari seperti itu biasanya sudah di Gaza tidak membantu, di negeri sendiri juga pasti tidak membantu gitu. Artinya hanya modal apa? Hanya modal komentar Pak. Modal komentar. Komentari orang yang berbuat baik, kok ya seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, yang ngomentari itu sendiri justru sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Inilah ciri-ciri kemunafikan itu seperti itu. Dalam kehidupan yang lebih kecil sehari-hari, orang yang suka komentar nih Mbak, di Melijo bareng-bareng Mbak di depan, kelihatan ibu si A ini beli apa, daging ayam atau daging sapi. Orang yang hasad, Allah alam apakah tergolong munafik atau tidak dalam hal seperti ini, dikomentari Pak, oh gaya tiap hari makannya ayam, makannya daging, gaya sok sugih, sok kaya. Dan suatu saat ibu A ini juga beli kangkung, beli bayam, dikomentari juga Pak, dasar orang miskin, makannya cuma kangkung, cuma bayam. Nggak nemu bener. Ada satu kisah yang fenomenal yang sudah masyhur. Ada seorang ayah dan anak membawa seekor keledai, seekor kuda atau keledai. Anaknya disuruh naik, bapaknya yang nuntun. Orang komentar Pak, anaknya itu tak baik gitu. Mau bapaknya suruh nuntun, ya anaknya yang nuntun, bapaknya yang naik. Nah kemudian bergantian Pak, kemudian bapaknya yang naik, anaknya ganti yang nuntun. Dikomentari kia, juga dikomentari itu bapaknya tak tahu diri, masa anaknya suruh nuntun, bapaknya yang naik. Kemudian ya sudah naik berdua supaya tidak dikomentari itu Pak. Akhirnya naik berdua, keledai itu kuda nggak besar, kuda kecil. Masih dikomentari, apa komentarnya coba? Wah itu tidak punya peri kehewanan itu, masa keledai dinaikin orang dua, kok ia nyebut itu. Salah lagi Pak. Ya sudah kalau gitu dua-duanya tidak bisa naik, dituntun berdua kosong. Masih komentar enggak kira-kira Pak? Kira-kira masih komentar? Masih komentar, apa kira-kira komentarnya? Kenapa Pak komentar kira-kira? Ada keledai kuda dituntun orang dua, tidak dinaiki, itu bodoh amat. Ada kendaraan kok dianggurkan, dikosongkan, ya dinaiki. Inilah Pak terjemahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita selalu ada di samping kebaikan itu pasti ada penyeimbang, ada keburukan.
falsafah orang Jawa itu, kalau ada padusan mesti sampingnya adalah peceren. Pirsa Pak bahasa ini Pak. Kalau ada tempat adus, kalau dulu orang kampung itu jembangan gitu Pak, jembangan atau tempat adus gitu, itu nggak seperti sekarang disalurkan ke septic tank atau saluran air, tidak. Itu dibiarkan air itu ngecembong itu, menggenang di sekitar tempat mandi itu. Jadi di mana ada padusan, di sampingnya ada peceren. Di mana ada kebaikan, pasti di sekelilingnya ada, di sekitarnya ada orang yang hasad. Dan yang hasad ini selalu ya seolah-olah dijadikan penyeimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai media kontrol juga gitu. Ada baiknya juga, dibutuhkan juga orang-orang hasad di sekitar kita itu. Ya tujuannya itu untuk, ya meskipun sering tidak masuk akal. Orang naik kuda dikritik, tidak naik dikritik, naik salah satu dikritik. Nah, seperti itu, tidak nemu benar. Sedekah banyak dikritik, sedekah sedikit dikritik, seperti itu. Nah, itu terjadi. Maka seorang yang memegang prinsip kebenaran, ya, bahkan bisa jadi di kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang Anas bin Nadir kemarin sudah dicap sebagai orang nggak waras, sudah Pak, gila, jelas-jelas akan hancur kok terus masih jalan. Seperti itu keadaannya. Nah itu Bapak sekalian, beberapa poin yang kita bisa ambil sebagai fawaid atau sebagai pelajaran dari hadis yang lumayan pendek ini. Dan satu hal sebagai penutup adalah bahwasanya sedekah itu tidak diukur dari banyak sedikitnya, tetapi la yajiduna illa juhdahum, tidak diambil atau tidak diwajibkan atau tidak disyariatkan untuk berapa ketentuannya, kecuali bagi orang-orang sebatas kondisi orang-orang yang tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum atau kewajiban kecuali sebatas yang kemampuan orang tersebut. Nah ini perlu juga ditandaskan bahwa yang dimaksud kemampuan itu adalah maksimal yang bisa. Maka dalam konteks sedekah jumlah ini tidak dipatok jumlah tertentu, tetapi persentase dari kapasitas orang yang bersangkutan. Dokter spesialis di mana penghasilannya sebulan bisa puluhan ratusan juta, tentu tingkat kelayakan dia untuk bersedekah jauh secara nominal itu dengan orang-orang yang bekerja harian, makan hari ini diambil di kerja hari ini dimakan hari ini, tentu berbeda nominal. Tetapi bisa jadi orang yang kaya dengan nominal yang besar sedekahnya, ya, bisa terkalahkan oleh orang yang tidak kaya yang nominal sedekahnya hanya sedikit. Hasilnya 50.000 sehari. Dia sehari itu sedekah 20.000 dengan penghasilan yang sehari 2 juta. Dia sedekah hari itu 50.000. Jauh. Sedekahnya 50.000 yang hasilnya 2 juta, yang hasilnya 50.000 sehari, sedekahnya 20.000. Ini jauh, persentasenya jauh. Maka inilah untuk bisa membuktikan kebenaran keimanan dalam hari ini bersedekah, menunaikan perintah Allah bersedekah tidak terbatas bagi orang yang kaya saja, karena ukurannya bukan nominal tetapi adalah kesungguhan pembuktian keimanan. Ini kalau orang masih punya. Kalau orang tidak punya sama sekali bagaimana? Bisa Pak, kemarin sudah kita singgung. Kita berangan-angan saja, berazam kuat, kalau kita punya ini dan itu, kita akan melakukan ini dan itu. Kita akan bangun ini, bangun pondok, bangun masjid, bangun sekolahan, membikinkan jalan bagi orang-orang yang terpencil, membuatkan jembatan orang-orang yang terputus oleh sungai sehingga terisolir. Keinginan kuat Pak.
dan memang berupaya, tetapi kalau sampai mati tidak terwujud, itu sudah mendapat pahala penuh seperti yang dia inginkan seperti itu. Maka selain yang kita punya, kita berupaya untuk bersedekah, maka sedekah kita, iktikad sedekah kita tidak hanya terbatas yang kita punya. Kita masih bisa mengembangkan pahala sedekah itu setinggi-tingginya dengan kita berazam sepenuh-penuhnya kepada Allah. Kalau kita diberi kemampuan, keluasan akan melakukan ini dan itu yang akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu hal, kalau dikabulkan oleh Allah benar-benar kemudian kemampuan rezekinya ditambah, ya jangan perak stagnan atau konstan sedekahnya. Semakin diberi keluasan rezeki, ya semakin harus ditingkatkan. Itu dalam rangka apa? Membuktikan janji. Seperti Anas bin Nadir kemarin, kalau saya diberi kesempatan oleh Allah berperang menghadapi kaum musyrikin, maka akan melihat apa yang saya perbuat, dituruti oleh Allah. Nah, maka Anas bin Nadir membuktikan itu. Nah, kita yang harta terbatas relatif yang kita miliki, kita berazam, rumusnya adalah sesuai dengan persentase yang kita miliki. Semakin Allah tambah karunia rezeki kita, maka semakin yang kita alokasikan semakin besar. Demikian. Ada sesuatu yang ditanyakan? Ibu-ibu di belakang mungkin? Kalau nggak ada mungkin langsung ke terkait dengan menjaga dari sisi yang 16 di antara sedekah yang baik yang kaya atau yang kecil berpeluang besar, yang penting terukur dengan bukti ketakwaan kepada Allah. Sangat luar biasa. Kita lihat di dalam perjalanan kehidupan di masyarakat itu ya banyak informasi yang nggak tahu ini mungkin apa ada niatnya atau mungkin karena ada apanya gitu. Ini disiarkan di masjid ya, nominalnya dan sebagainya. Mohon pencerahannya. Jadi amal soleh itu ada kalanya yang ada kategorinya yang memang harus diumumkan, ada yang tidak harus diumumkan. Misalkan sholat berjamaah itu yang memang harus ditampakkan. Bagaimana tidak mau tampak, namanya di dalam masyarakat itu memang harus ditampakkan. Terus ada sedekah. Dari sisi pribadi sesungguhnya sedekah itu yang terbaik adalah memberikan tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Tetapi apabila pihak bukan yang bersangkutan, yang terbaik bukan yang bersangkutan, ada pihak kedua atau pihak ketiga yang ingin menjadikan ini satu pelajaran buat yang lain atau motivasi, maka diumumkanlah, diviralkanlah itu. Dalam rangka apa? Untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Nah, ini kalau yang memviralkan ini pihak yang bukan yang bersedekah, insya Allah aman, karena dari sisi yang bersedekah sendiri akan sangat terjaga dari niat riya itu. Tapi tetap Allah a'lam, karena memang tahu kalau bersedekah di situ kemudian diumumkan, terus kemudian dia rajin bersedekah di situ agar diumumkan, ya Allah a'lam. Karena itu sudah amalan hati yang tahu hanya dia dan Allah. Tetapi pada zahirnya, kalau yang mengumumkan itu bukan atas kemauan atau bukan atas permintaan yang bersangkutan, maka insya Allah itu aman, karena tidak ada niat dari yang bersedekah untuk dipublikasikan. Atau bisa saja dia sendiri yang mempublikasikan tetapi mampu mengelola hati untuk tidak riya, misalkan dalam rangka untuk memberikan pelajaran atau memberikan teladan bagi yang lain, bisa saja.
bisa saja. Nah, di Al-Firas ini selalu kita publikasikan karena bukan permintaan yang bersedekah atau bukan permintaannya, tetapi kita butuh untuk sebagai akuntabilitas, butuh sebagai bentuk pertanggungjawaban yang pertama. Yang kedua yaitu tadi motivasinya juga untuk menstimulan yang lain untuk juga berfastabiqul khairat. Insya Allah aman dong kalau yang bukan atas permintaan kita. Kalaupun kita melakukan publikasi atas kebaikan-kebaikan kita, ya kita harus pinter-pinter memfilter agar tidak terjerumus dalam niatan riya. Atau kalaupun kita bersedekah di tempat yang memang diumumkan oleh panitianya, ya kita jaga hati saja, kita tidak sangat tidak bermaksud untuk agar diumumkan gitu. Begitu mawon, kambil mawon. Gitu Pak Haji, Pak Yan, ada sesuatu? Nggih. Terus kemarin saya keceplosan ngomong di sana itu, apa ada yang dimaksud orang ada di sana? Tidak ada. Alhamdulillah. Saya itu setelah itu terjadi tak pikir lah ojo-ojo. Wong al muslimun yang punya anak murtad kemudian dibangga-banggakan. Begitu, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.